Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Pada video kali ini, kita akan membahas waktu terbaik untuk trading forex. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai ke materinya, izinkan saya memperkenalkan broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa Fortuno Market? Karena Fortuno Market ini sepengalaman saya sebagai seorang trader, dia ini sudah sangat mencukupi kebutuhan saya. Yang pertama, dia memiliki spread yang murah, lalu free biaya swap ketika saya ada posisi swing. Jadi saya tidak bingung lagi berapa komisi yang akan saya bayarkan ketika saya ada posisi yang harus menginap. Yang ketiga, yaitu tampilannya yang sudah terhubung dengan TradingView. Jadi sangat memudahkan saya sebagai seorang trader di mana saya harus menganalisa market dan melakukan eksekusi bisa dalam satu tempat. Dan yang terakhir, dan yang paling penting untuk saya sebagai seorang trader, yaitu di mana broker yang saya pilih itu memiliki keamanan dan kecepatan dalam proses deposit dan withdraw-nya. Jadi itu akan semakin meningkatkan rasa percaya diri saya sebagai seorang trader untuk melakukan posisi di market. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang waktu trading yang terbaik untuk market forex. Pasar forex itu buka 24 jam. Tapi, tidak semua waktu itu efektif untuk kalian melakukan trading. Waktu trading itu dibagi menjadi 3 sesi utama. Yang pertama, ASEAN Session, London Session, dan New York Session. Yuk, kita bahas detailnya. Buat kalian yang baru belajar tentang trading, saya ada tips buat kalian yang masih bingung sesi-sesi ini dimulai dari jam berapa dan jam berapa. Yang pertama, kita buka Google dulu, lalu kita bisa ketikkan di sini adalah Time Forex Converter. Di sini ada beberapa opsi dan kalian bisa pilih yang opsi yang paling atas, yaitu ini. Nah, di sini yang pertama kalian harus cocokkan adalah time zone-nya. Buat kalian yang tinggal di Asia dan khususnya untuk di daerah Jakarta atau WIB, kalian bisa ubah menjadi Asia Jakarta. Jadi seumpama ini kita belum setting, kita cari di sini Asia. Nah, lalu kalian bisa pilih Jakarta untuk WIB, Jayapura untuk WIT, dan di sini ada Pontianak untuk WITA. Kita pakai yang seragam aja, yaitu Asia Jakarta. Di sini, kalian bisa melihat ada beberapa market season, yaitu dimulai dari Sydney Session, Tokyo, New York, London, dan Frankfurt. Tapi kita ambil 3 yang utama aja, yaitu Tokyo untuk perwakilan Asia, kemudian London untuk Eropa dan London Session memang, dan New York untuk US Season-nya. Di sini kalian bisa lihat jam-jamnya. Untuk Asia Season dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Betul. Lalu berlanjut ke London Season. Itu dimulai dari jam 3 siang sampai dengan jam 11 malam. Dan yang terakhir adalah New York Season. Itu dimulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu Asia Season. Di mana kalian tadi sudah lihat, Asia Season dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Di Asia Season ini adalah sesi pembuka untuk di market. Jadi volatilitasnya masih rendah. Dan ini cocok untuk yang masih trader pemula, yang takut dengan volatilitas tinggi, kalian bisa belajarnya di situ. Ada beberapa pair yang cocok untuk di sesi Asia. Yang pertama yang memiliki unsur JPY tentunya, atau Japan Yen. Kemudian NZD untuk New Zealand, lalu AUD untuk Australian Dollar. Jadi 3 pair ini memiliki volume trading yang memang ada di sesi Asia. Jadi buat kalian yang mau trading di sesi Asia, jadi kalian bisa memilih pair-pair yang berhubungan dengan JPY, AUD, dan NZD. Kita ambil contoh, kita lihat di market. Pertama, ketika kalian masuk di tampilan Fortuno yang TradingView ini, kalian masuk di pengaturan, lalu ke setting, dan kalian cari posisi di simbol. Kalian ubah dulu time zone-nya ini menjadi Jakarta atau UTC plus 7 Jakarta. Biar apa? Biar seragam sama yang tadi kita cek di webnya mengenai jam-jam sesinya. Kalau kalian nggak ubah ini, nanti semuanya akan kacau. Jadi wajib ya untuk dirubah time zone-nya ini. Setelah kita ubah time zone-nya, kita mulai dari pengecekannya. Di sini saya masuk di pair AUD JPY, yaitu AUD untuk Australian Dollar,
dan JPY untuk Japan Yen. Kita cek untuk di market Asia Season-nya. Tadi dimulai dari jam berapa Asia Season? Benar, kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Seperti tadi yang saya sempat bilang, di sesi Asia itu memiliki tingkat volatilitas yang rendah. Karena apa? Karena Asia Season atau sesi Asia itu merupakan sesi pembuka daripada market forex. Sehingga memiliki pergerakan yang lebih signifikan dibanding melakukan trade di pair yang selain area Asia. Area Asia tadi ada apa aja? Di Asia Season, kalian bisa melakukan trade untuk pair JPY, AUD, dan NZD. Di luar dari 3 pair ini, maka pergerakannya akan lebih rendah dibanding kalian melakukan trade di pair yang memiliki pembanding yaitu 3 ini. Saya kasih contoh kenapa AUD JPY lebih cocok di trade di sesi Asia dibanding pair lain. Kita ambil contoh yaitu pair USD CAD. Nah, kita sekarang masuk di pair USD CAD ya. USD untuk US dollar, CAD untuk Kanada dollar. Kita cek untuk market sesi Asianya yaitu jam 6 pagi. Ini saya kasih warna biru biar nggak bingung kalian. Sampai jam 2 siang. Kita bisa bandingkan ketika kalian trade tadi di AUD JPY dibanding dengan di USD CAD. Kenapa USD CAD lebih lemah pergerakannya atau lebih sedikit volume tradingnya waktu di sesi Asia? Karena USD perwakilan dari US dollar dan CAD perwakilan dari Kanada dollar. Keduanya memiliki sesinya yaitu US Season. Jadi ketika kalian melakukan trade-nya di Asia Season, maka pergerakannya cenderung stuck di situ-situ saja. Lalu kita masuk ke sampel yang kedua, yaitu untuk market London. Nah, untuk market London, tadi kita memiliki seasonnya jam berapa sampai jam berapa? Yuk kita cek dulu. Untuk London Season, kita mulai daripada jam 3 sampai jam 11 malam. Jadi, kita kembali ke chart jam 3 sampai dengan jam 11 malam. Di kondisi jam 3 sampai jam 11 malam, pair-pair apa aja yang cocok untuk di London Season? Pair-pair yang memiliki kode GBP dan EUR. Apa GBP? GBP ini adalah untuk pound sterling dan EUR untuk euro. Jadi ketika kalian melakukan trade untuk di pair yang ada GBP-nya, ada EUR-nya, ini cocok untuk di market London Season. Kita ambil contoh di sini adalah GBP JPY. Di GBP JPY ini, dia memiliki pergerakan yang cukup tinggi dibanding pair-pair lain. Dia ada 119 pip untuk naiknya dan ada pergerakan yang cukup dalam untuk turunnya yaitu 259 pip. Jadi kalian yang seumpama nih, pagi saya kerja, jadi saya bisa tradingnya jam berapa? Saya pulang kerjanya siang, jam 12 siang. Jadi kalian bisa ada persiapan dulu, makan dulu, lalu buka Fortunonya, lalu kalian melakukan marking-marking untuk mencari posisi-posisinya sebelum memasuki di sesi London. Karena di sesi London, untuk pair-pair GBP dan Euro, itu memiliki volume yang cukup tinggi. Jadi, untuk sesi London itu adalah sesi di mana transisi antara Asia ke London Season. Di situ volumenya sudah mulai masuk. Jadi, marketnya juga udah mulai volatile dibanding kalian yang melakukan trading tadi di Asia Season. Tadi kan kita sudah cek di market gimana kondisi pembandingnya antara AUD JPY dengan GBP JPY. Di Asia Season kita gunakan AUD JPY dan untuk di London Season-nya kita cek tadi di GBP JPY. Dua pair berbeda tapi memiliki pergerakan yang jauh signifikan perbedaannya. Karena kalau di Asia Season tadi kita harus ingat kembali dia memiliki volume yang rendah karena dia sebagai sesi pembuka market. Lalu London Season itu dia memiliki volume yang lebih tinggi karena pasar Londonnya open dan dia terjadi transisi dari Asia Season menuju ke London Season. Dan di sisi London, strategi breakout itu sangat sering bekerja secara efektif. Karena apa? Setelah London, dia akan disusul dengan market yang paling besar, yaitu US Season. Disinilah kita bahas US Season. Jadi, sesi US atau US Season atau New York Session itu adalah puncak daripada volatilitas di market forex. Terutama di saat overlap daripada London Season menuju US Season. Itu terjadi
biasanya di jam 8 sampai jam 11 malam. Karena jam 8 malam itu market US open. Dan di jam 8 malam, market London juga masih open, belum close. London close-nya baru jam 11 malam. Jadi di masa overlap ini, market akan sangat volatile. Karena dia dari dua pasar yang besar. Dari pasar Eropa dan pasar Amerika. Dan di sesi ini, semua pair yang mengandung USD di dalamnya akan sangat volatile. Ada beberapa pair USD yang sangat digandrungi oleh para trader, yaitu kita sebut saja seperti Euro USD, GBP USD, dan XAU USD. Di US session ini, yang dia memiliki sedikit trik. Apa itu triknya? Jadi US session ini ada yang mulainya dari jam 7 malam, ada yang mulainya dari jam 8 malam. Kenapa ada perbedaan ini? Karena di Amerika sana ada yang dikenal dengan istilah DST atau Daylight Saving Time. Itu untuk jam Amerika memiliki perbedaan 1 jam. Di bulan November sampai Maret seperti sekarang, ini US session atau sesi New York itu dimulai daripada jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi. Sedangkan untuk April sampai dengan Oktober dimulainya daripada jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Jadi kalian harus diingat juga sekarang bulan apa. Jadi kembali saya ingatin ya, di New York session ada sedikit triknya. Yang pertama kalian harus ingat ini masuk DST atau tidak. DST itu dimulai daripada bulan November sampai dengan Maret dan kembali normal di bulan April sampai dengan Oktober. Oke, biar kalian nggak bingung, kita masuk aja ke contohnya. Untuk contoh yang kali ini saya pergunakan adalah Euro USD atau Eur USD. Untuk market sesi Asianya, kalian bisa lihat di sini bahwa pergerakan pair yang tidak ada unsur Asianya di luar daripada JPY, NZD, dan AUD, maka dia tidak memiliki volume trading di dalamnya. Atau cenderung sangat lambat pergerakannya. Jadi untuk contoh sekarang, Euro USD tidak cocok untuk dilakukan trade di market Asia. Lalu dia baru memiliki volume ketika dia sudah masuk di London session. Seperti yang tadi saya jelasin, untuk Euro itu sudah mulai memiliki volumenya di London session. Dan ini adalah time overlap yang tadi kita bahas. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Tapi ini saya contohkan sampai jam 00. Disinilah waktu-waktu yang paling disenangi oleh trader-trader. Karena volatilitasnya tinggi. Jadi cepat kita untuk melakukan open posisi. Dan cepat juga kita menerima hasil daripada trading kita. Tapi ini yang kalian tidak boleh lupa, ketika kalian melakukan trading di market New York atau New York CC yang memiliki volatilitas tinggi, stop loss itu wajib digunakan. Jangan sampai kalian melakukan trading di market yang volatile tanpa menggunakan stop loss. Itu risikonya sangat besar buat kalian. Nah, saya ada sampel yang kedua, yaitu kita masuk di XAU USD. Di XAU USD ini, kalau kita lihat di sesi Asianya, dia ada pergerakan, tapi cenderung sideways. Berbeda ketika dia masuk di London session dan New York session. Inilah sebabnya kenapa banyak trader, khususnya pair gold, itu dia memulai tradingnya di London session sampai dengan akhir daripada New York session. Oke, setelah kita tahu semua waktu atau sesi-sesi yang cocok untuk kita, jadi seumpama kalian kerjanya pagi sampai sore, kalian bisa ambil di New York session-nya. Atau kalau kalian kerjanya siang sampai malam, kalian bisa ambil di Asia session-nya. Buat yang kerjanya malam sampai pagi, ya ambil di London session. Jadi, walaupun market ini buka 24 jam, Senin sampai dengan Jumat, kalian tidak harus 24 jam untuk memantau kondisi market. Pilihlah sesi terbaik untuk kebutuhanmu. Karena sebagai trader, kita harus tahu kebutuhan diri kita itu apa, dan kita bisanya analisa dan melakukan trading itu kapan. Dan yang tidak kalah penting, setelah kalian tahu apa itu sesi-sesi dan waktu terbaik untuk kalian, yang harus dimiliki oleh seorang trader adalah pemahaman tentang manajemen risiko atau risk management dan money management. Ketika saya menjadi seorang trader, atau saya sebagai seorang trader, saya tidak akan melakukan satu kali open posisi dengan
margin lebih daripada 2% dari modal saya. Karena ketika kalian sudah masuk lebih dari 2%, dan apalagi kalian tidak melakukan kontrol daripada lot kalian, lot size kalian, maka resiko margin call itu tinggi. Dan sebagai seorang trader, kalian juga harus selalu menggunakan stop loss di setiap kalian melakukan open posisi. Gunanya adalah agar terhindar daripada kerugian yang lebih tinggi. Selain kita berpikir tentang trading, kita juga harus memikirkan tentang ketahanan daripada balance kita. Itu tugas kita sebagai seorang trader. Dan buat kalian yang mau belajar lebih dalam tentang trading, saya mengajak kalian untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy. Dan di sana kalian akan mendapatkan banyak benefit. Yang pertama, kalian akan mendapatkan analisa dengan akurasi tinggi. Itu berfungsi untuk membantu kalian mendapatkan peluang-peluang yang terbaik ketika kalian memasuki market. Yang kedua, yaitu grup diskusi yang solid. Kalian bisa bertukar gagasan, dan kalian bisa sharing-sharing dengan trader-trader lainnya. Dan ketika kalian memiliki kendala dalam trading, kalian juga bisa langsung menanyakan di grup diskusi itu. Kita akan saling support di sana untuk mencapai tujuan kita bersama. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan materi edukasi. Materi edukasi ini disusun untuk meningkatkan skill trading kalian. Dengan dukungan seperti ini, perjalanan tradingmu bisa lebih efektif dan terarah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini mumpung kita open ini secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan masalah trading atau kalian ada pertanyaan masalah video barusan, dan kalian memiliki ide-ide untuk video saya selanjutnya, kalian jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa juga kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fortuno.